Eh, Every next time I realize. Oke, Doki. Gua mau bikin VT yang lagi rame sekarang, bos. VT saat ini agak keluar dari konteks ya, out of the box. Asli out of the box. VT dengan tema Indonesia kalah sebelum berperang. Ya, kenapa kalah sebelum berperang? Pusat tabulasi data kita dijebol. Katanya. Betul kan? Ya, kita kalah belum berperang. Ini hal yang jadi bahan ketawaan dunia, bos. Dan menjadi PR the next presiden Indonesia terpilih, Mr. Prabowo Subianto. Ya, dia punya PR banyak, PR-nya banyak. Dan tidak hanya masalah data ya, kalau mau saya bahas banyak. Beliau akan punya PR sangat besar. Yang simpel aja nih ya, menyikapi data. Orang pemerintahan itu sering banget yang namanya melakukan studi banding ke luar negeri. Yang distudiin apaan ya kan? Yang dibandingin apaan ya kan? Aduh, udah 15 tahun saya berkecimpung dan tahu, ngeri. Jadi begini, jadi kita belum perang nih, dihantam tuh, dang rontok. Istilah kata susunannya nih begini, ya kan? Kita mau perang, pasukan ditaruh di sini, dihantam, rontok, asli rontok, hancur. Semestinya kan ada pusat data, center, dan masing-masing instansi memilikinya gitu ya kan. Ini semuanya dirangkum jadi satu di Menkominfo. Sedangkan yang jadi menterinya aja kagak ngerti. Coba lo tanya itu si Budi. Inilah kesalahan memilih tidak 3R. Mr. Jokowi tidak 3R. Not the right man, not the right place, in the not right time. Seharusnya dia memilih itu 3R. Right man, right place, and right time. Ya, ini semua orang bisa berkomentar apapun, ya gak? Mau ngomong apapun sah, termasuk saya. Semestinya kejadian kasus, masih ingat kan yang waktu BUMN menyatakan bahwa pengembalian bensin harus menggunakan aplikasi My Pertamina. Diserbu seluruh Indonesia down. Karena apa? Servernya nggak kuat, jebol, ya kan? Itulah, dari situ ketahuan tingkat ya korupsi. Pengen tahu sebuah negara itu, gak usah ngomong negara, provinsi, kabupaten, atau kota, tingkat korupsinya tinggi atau tidak, hanya 2, jalanan sama
aliran sungai, got, kali, ya kan, got lari ke kali, kali lari ke kali besar menuju ke laut. Kalau jalanannya sering rusak, nah itu tingkat korupsi tinggi. Kalau dia sungai, parit, got, kali kotor, banyak sampah, tingkat korupsi, tingkat disiplinnya kurang. Di situ aja. Pengalaman saya 3 tahun menetap di Jepang. Kalinya aja itu bersih banget, nggak ada nyamuk. Haram nyamuk di tempat begituan. Jadi ini PR sangat berat. Semestinya mereka nggak usah studi banding kan. Lu studi banding aja, masa lu yang BUMN, masa lu pemerintah kalah sama swasta. Gojek umurnya berapa tahun sih? Grab umurnya berapa tahun sih? Ya kan? Trafficnya dia tuh 24 jam. Ya kan? Gojek, Grab, InDriver, transportasi online. Itu dia pusat data customer, nomor handphone, email, betul nggak? Karena itu terkonek. Mereka tidak pernah short. Malah si Gojek pada platform GoPay-nya memberi jaminan bahwanya bila duit Anda hilang, itu akan kembali dan akan dinormalkan kembali dan mereka bertanggung jawab. Nah di sini pemerintah Indonesia mau melakukan itu nggak usah bicara masalah data, ya kan. Listrik mati aja nggak ada permintaan maaf, tidak ada dispensasi. Anda itu melayani rakyat, menservis rakyat, dan Anda harus lihat, bicara PLN, listrik. Bali itu pusatnya pariwisata yang sukses dibikin oleh Kementerian Pariwisata itu Menparpostel di zamannya Soeharto, Pak Jok AP. Sukses mengangkat Bali menjadi satu destinasi wisata. Ya kan? Mati aja sampuk lah 1 jam. Itu pengusaha kuliner yang orang asing itu sering banget membuat postingan. Tapi nggak ada satupun permintaan maaf dari petinggi PLN kepada pelaku usaha. Ya kan? Bagaimana tingkat pelayanan begini aja menjamin investasi, keamanan data aja nggak ada. Karena beberapa kali saya ketemu dengan investor, yang mereka khawatirkan cuma satu. Ada beberapa poin. Satu mengenai GDP, kedua mengenai secure hukum yang masih nggak jelas, timpang tindih, ya kan? Ini kejadian begini, semua instansi merasa lah datanya kan ada di Kominfo, kita sudah tidak punya servernya sudah diambil ke sana kemari. Yang semestinya setiap departemen itu memiliki server masing-masing, sekarang dijadikan satu, dihantam, ceger, hilang. 59 departemen instansi pemerintahan shutdown. Tepat dari kemarin saya coba memperpanjang paspor saya coba akses supaya saya bisa memperpanjang paspor saya, ternyata tidak bisa. Sampai tadi pun saya melihat betapa capeknya teman-teman di imigrasi. Mereka harus menginput data yang tadi secara otomatis, foto tak masuk serat input, yang percepatan, yang akses cepat atau apa itu bisa diperoleh satu hari dengan biaya yang memang sudah dipublish sekian. Betul? Tapi ini tadi di wilayah Jakarta Timur saja, saya melihat depan mata kepala. Ya kebenaran saya kenal dengan beberapa kawan-kawan di imigrasi saat dulu saya mendapatkan kesempatan berkolaborasi dengan
Kementerian Pariwisata itu hubungannya sama imigrasi, bea cukai, TNI, Polri, terus badan karantina, ya kan, BRIMOB, semua instansi yang memiliki kepentingan di perbatasan. Dia bilang, bro, lu sabar ya, kita nggak bisa buru-buru, itu aja ngantri banyak. Lo karena kenal aja, karena kita sering bersinergi, kita fasilitasi untuk foto dan wawancara berikut dengan sidik jari. Tapi untuk itu langsung jadi nggak bisa, bro, karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan. Server itu 3 jam sekali down, input, itu saya ngeliat. Dan yang lebih ngeri lagi, data intelijen hilang. BNP 2 TKI yang dari 0 sampai sekarang hilang. Ini nggak ngerti. Itulah makanya saya bilang, kita kalah sebelum berperang. Dan ini semoga dengan kepemimpinan pemimpin kita yang baru, Mr. Prabowo Subianto, ada perbaikan menyeluruh. Nanti saya membuatkan satu postingan mengenai kesehatan, mengenai pariwisata yang pernah saya tanganin. Jadi itu buat teman-teman sekalian, kita kalah sebelum berperang. Kalian semua yang menggunakan handphone, hati-hati. M-banking, jangan gampang taruh duit inti di situ. Dipakailah hanya untuk traffic, ya, yang belanja online, transportasi online, hanya kebutuhan itu aja. Di luar itu jangan. Dipisahkan dan jangan terkonek dengan email Anda, jangan terkonek dengan smartphone Anda. Yang inti ya. Kalau yang itu dipakai buat traffic ya 50.000, 100.000 is nggak masalah. Tapi inti jangan Anda terkonek. Karena udahlah, database negara hilang, di mana database kita? Betul? Semangat, dukung pemerintahan yang baru, semoga memberi perubahan. Celoteh si botak.